Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa Media Timur Official. Korps Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia atau sering disingkat Korps Brimob Polri adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Dan Korps Brimob terdiri dari 2 cabang, yaitu Gegana dan Pelopor. Pemirsa, kali ini saya akan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan Pelopor, yaitu Batalion C Pelopor Satbrimopolda Sulsel. Sedikit banyak keberhasilan sebuah lembaga atau satuan tentu tidak lepas dari dukungan sosok pimpinan. Siapakah sosok Komandan Batalion C Pelopor Satbrimopolda Sulsel saat ini? Dan bagaimana kepemimpinannya? Temukan ilmu dan inspirasinya dengan menyimak perbincangan hangat saya bersama beliau, Bapak Kompol Nur Ihsan Esos, lewat TTM Tanya-Tanya Merca berikut ini. Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam. Lagi apa ini Dan? Ya. Lagi Kasih makan ikan ini. Oh, makan ikan kokinya ya. Ini salah satu hiburan saya. Ikannya cantik-cantik sekali Dan. Ternyata Komandan. Mau kasih makan juga? Boleh Dan ini. Iya. Wah. Jadi semangat nih ikan-ikannya. Seperti semangatnya Komandan nih jadi pemimpin di Pelopor ya. Insya Allah supaya kita mengurangi stres. Mengurangi stres. Iya. Dan boleh minta waktunya sebentar ini untuk ngobrol-ngobrol santai gitu Dan. Oke. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Dan. Belum ada tempat duduk, silakan duduk. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Bagaimana? Saya bersama Danyon C Pelopor Satbrimopolda Sulsel saat ini. Saya akan tanya-tanya sama beliau. Kita ulas profilnya, kemudian juga program-programnya dan juga harapan-harapannya. Ya, tentu saja selaku pemimpin yang luar biasa dan berkiprah di dunia saat ini bukan hal yang mudah. Kalau gitu langsung saja saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Komandan? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Ya Alhamdulillah, seperti biasa rutinitasnya di kantor kontrol para anggota ya, berjalan lancar ya Dad ya? Alhamdulillah kegiatan rutin semuanya sudah berjalan dengan baik dan sekarang ya persiapan untuk kegiatan ibadah. Iya baik. Nah saya akan tanya-tanya dulu di profilnya. Kenapa profil seorang pemimpin itu sangat penting buat anggotanya, buat masyarakat ataupun lingkungannya Dan? Oke, terima kasih. Ya, saya Kompol Nur Ihsan Esos untuk pangkat dan jabatan. Ya, jabatan saya Komandan Batalion C Pelopor Satbrimopolda Sulsel. Kemudian untuk tempat dan tanggal lahir, saya lahir di Jogja. Oh, di Jogja. Jadi saya orang Jogja, tepatnya Kabupaten Bantul. Tanggal 25 November 1971. Sudah tua ini. Masih muda kok Dan. Berarti tempat yang candi apa tuh di Jogja? Kalau di Jogja kan ada Candi Prambanan. Prambanan. Ya. Hobinya dulu? Hobi saya olahraga. Olahraga. Ya, olahraga. Ada guys, ada tenis meja, bulu tangkis. Pokoknya olahraga lah saya hobi. Pokoknya hampir semua olahraga ya Dan ya? Ya. Warna favoritnya? Warna favorit saya merah. Merah. Wah. Ya merah. Merah berani. Berani. Bertanggung jawab, disiplin, pokoknya jiwa kepemimpinannya memang kental di situ kalau warna merah ya. Merah. Warnanya ciri khasnya berlipat itu merah, kuning, merah. Merah,
kuning, merah. Iya, Wah. itu ciri khasnya warnanya Brimob. Di kendaraan apapun Brimob pasti ada itu merah, kuning. Merah, kuning. Ya. Kalau kuning ini. Dan saya pas bahagia. suka dengan warna merah. Ya. Tapi saya jarang lihat komandan pakai baju merah. Kalau malam saya Pakai sering baju pakai merah. merah. Kalau Oh, siang pakai iya. merah nanti kayak aneh sekali tuh. Baik. Menolak sekali. Ini Bapak Kompol Nur Ihsan Esos. Kuliahnya kemarin di mana, Dan? Saya kuliah di Unismu, Makassar. Ngambil S1. jurusan. Ya, alhamdulillah sekarang ini lagi ikut lagi di Setia Prima Oh ikut S2. iya. Untuk Mudah-mudahan magisternya cepat selesai. ya. Iya. Iya. Komandan, selanjutnya umurnya sudah sekitar berapa lagi? 49. 49, kurang 50 tahun. Masih tetap bugar. Kayaknya kalau saya lihat umurnya paling 29 ya, Dan. Wih, Masih muda. Ini tipsnya pasti karena olahraga ya, rajin olahraga. ya tentunya banyak bersyukur. Banyak bersyukur, Banyak ngurusi banyak orang. orang. Nggak usah ngurusi masalahnya orang. Kalau ada masalah gimana, Dan? Nah, maksudnya Kalau komandan ada masalah? kalau masalah ya namanya manusia pasti punya masalah. Dan ya bagaimana tekniknya kita mau dibawa kemana masalah ini? Mau selesai atau tidak? Tergantung kita sendiri. Baik. Menempuh hidup baru alias rumah tangga ini. Itu tahun berapa, Dan? Saya menikah tahun 98. Jadi tepatnya tanggal 6 bulan 6 1999. 98, berarti sudah cukup lama dari ya. Lama, sudah Lebih di dari atasnya perak. Lebih dari 16 tahun. Sudah di atasnya perak. 25 Iya, lebih. luar biasa. Dengan 2 orang anak? Alhamdulillah 2 orang anak, 1 pasang, cewek cowok. Iya. Siapa sih namanya, Dan? Anak saya yang pertama Miftahul Jannah, Miftahul Jannah, surga. kunci surga. Ya. Yang satu? Yang kedua cowok Muhammad Amal Fatullah. Semuanya udah bersekolah ya. Sekolah yang pertama kuliah di Unismu, yang kedua SMA kelas 3. Ini tamat ini di SMA Islam Terpadu Al-Fitian 2. Suka masuk sekolah kuliah di yang bernuansa Islam ya, Dan ya? Ya, saya berusaha untuk menanamkan agama dulu. Masya Allah. Iya, baik. Boleh tahu enggak siapa sih nama permaisurinya dan selama ini yang menemani komandan sampai saat ini? Namanya istri saya Siti Supriyati. Siti Supriyati. Halo Ibu, semoga tetap sehat selalu ya Ibu ya. Ya, nah selanjutnya awal karir menjadi anggota Polri tahun berapa, Komandan? Saya jadi polisi tamat SMA. Tahun 90 saya tamat SMA. Tahun 90. Saya awalnya daftar UGM. Saya nggak ada cita-cita mau jadi polisi. Loh, kok bisa? Saya daftar UGM. Jadi cita-citanya jadi apa dulu, Dan? Saya mau ya jadi insinyur pertanian dulu. Jauh amat ya pemirsa ya. Saya daftar UGM di Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Tidak lulus. Jadi waduh, saya mau jadi apa ini? Iya. Akhirnya orang tua sampaikan, udah pendaftaran polisi, coba daftar saja. Ya karena orang tua, ya udah, saya daftar. Ya. Ya ternyata rezeki saya jadi polisi. Alhamdulillah. Tahun berapa itu Dan masih ingat? 91. 91. Saya Iya, masuk iya. polisi 91, kemudian ditempatkan di Makassar 92. Markas ini, Di Makassar, di Brimob Makassar. Brimob Makassar. Iya, 92. Setelah itu Setelah itu dari Makassar 92 saya sampai tahun 2002 saya masih di Makassar. Ya nanti selesai saya sekolah perwira tahun 2002 kan saya ikut perwira. iya. Saya ditempatkan di Papua. Dari Makassar pindah ke Papua. Ya, dari Makassar pindah ke Papua. Jadi saya di Papua dinas kurang lebih 2 tahun dari 2003 sampai 2005. 2005. Dari situ kembali ke Makassar lagi. Nah, ditempatkan bukan di Makassar. Di Masamba lagi jauh lagi. Aduh, tambah jauh lagi nih. Tambah jauh lagi. Ya, tapi semuanya
ada hikmahnya semua. Habis dari Masamba kemana lagi Dan? Ke Makassar lagi. Makassar lagi. Bolak-balik Makassar nih Komandan. Nah. Jadi Makassar pindah lagi ke sini. nah, di sini yang Wadanyo. Balik lagi ke Makassar. Nah, pindah lagi ke Sulbar, tambah jauh lagi. Sulbar tepatnya di kota? Sulbar di Mamuju. Mamuju. Ya, dari Mamuju balik lagi ke Makassar. Baru ke sini sampai sekarang. Wah, ini Makassar sampai 5-6 kali ya Dan ya? Lumayan. Bolak-baliknya kan ke sana kan. Iya. Apa Makanya di awal saya pikir orang Goa, ternyata karena kan ada satu teman itu katanya di Goa tinggalnya. Kirain sekampung sama Komandan, ternyata orang Jogja ya. Saya asli Tulen, tidak ada campuran. Tidak ada campuran Jogja. Bahasa apa sih? Kalau misalnya Jogja, saya orang Jogja itu bahasa Jawanya gimana? Bahasa Jawa Jogjanya Dan. Halus. Gimana tuh? Apa sih bahasanya? Saya ini orang Jogja dan saya sangat senang tinggal di Bone. Bahasa halus atau bahasa kasar? Karena Bahasa Jogja halusnya itu aja, ada yang setaunya Komandan aja lah. Biar kita berbagi juga nih dengan pemirsa Media Timur Official baik di Bone ataupun di seluruh Nusantara. ini nanti nggak menjadikan apa? Kenapa pakai bahasa daerah? Oh. Ya, tapi karena permintaan ya. Iya. Kulo tiyang Jogja. Kulo remen tinggal di Bone. Wes, Masya Allah. Terima kasih Komandan sudah berbagi bahasanya ya. Ini termasuk bahasa gaul atau bahasa halus. Bahasa halus ya kalau tadi. kita bicara sama orang yang lebih tua di atas kita atau yang ada punya jabatan. Tapi ketemu sama orang apa nih waktu menikah? Ibu orang apa? Goa. Orang Goa. Oh, ibunya, istrinya Ya, yang orang saya Goa. orang Goa. Wah, ini alusnya ini dari Jogja. Kalau orang Goa itu kan Jadi misalnya anak saya itu etnik jago. Makassar. Anak saya jago. Ewako. Jawa Goa. Jago. Oh, iya. Batu gitu. Alhamdulillah. Itu tahun berapa di sini dan jadi Danyon? Di sini saya 28 September 2018. 2018 sampai sekarang. Ya, 2021. Baik, kemudian kalau pengalaman yang unik, lucu misalnya ada Dan? Kalau di satuannya mungkin waktu latihan atau diangkat jadi ini. Iya, yang unik ya, yang unik dan mungkin lucu pada saat saya membawa atau memimpin, ada istilahnya di sini kan Dasba 6000. Itu anggota pendidikannya di Kabupaten Kosek, pembinanya, pelatihnya dari Sulsel termasuk saya ikut. Nah, waktu itu pangkat saya Bribtu. Iya. Nah, saya Bribtu, saya jadi pembina di sana. Nah, ini yang kejadian yang lucu sekaligus ya bikin dongkol juga. Ya, saya pas piket pembina ini, saya piket pembina, ada pembagian kaporlap. Kaporlap itu kayak baju, kopel dan sebagainya itu. Saya lepas baju, lepas ini, jadi tinggal pakai baju kaos dalam yang warna hijau. Nah, sama orang PNS di Pusdik, dikira saya siswa. Ya, sampai saya didorong-dorong, kok bantu sana temanmu itu. Wah, iya Pak. Saya masih pertama, nanti yang ketiga kalinya baru, Pak, saya ini pembina. Nah, di situ ya kaget istilah. Terus yang tegur itu siapa Pak? PNS. Pusdik Brimo. Ya ampun. Nah, itu sempat ya nanti saya ngomong, saya ini pembina. Mohon maaf Pak, saya tidak tahu ya. Komandan dari awal kenapa tidak memberitahu? Ya, siapa saya kira kan sudah tahu kan. Mungkin karena ini suruh ikut, mungkin itu pembina juga. Nah, ternyata saya dikira siswa. Ya mungkin dikira muka saya muda sama dengan Dan. siswa, jadi dikira mukanya masih awet muda. Bagi-bagi tipsnya dong Komandan. Biar tetap awet muda itu di balik layar tadi bilang, Komandan kok kita foto-foto mukanya yang paling bercahaya. Katanya, oh karena namanya Nur Ihsan itu sebagai doa juga ya nama ya Komandan ya. Berarti ini juga menjadi pembelajaran untuk para orang tua atau calon orang tua. Kalau mau kasih nama anak yang bagus, karena namanya itu bisa sebagai doa ya. Yang pertama itu, istilahnya tugas kita sebagai orang tua agar anak kita ya sesuai yang kita harapkan lah. Tidak ada orang tua mengharapkan anaknya tidak baik kan. Nah, ya salah satunya memberikan nama yang baik, karena itulah doa. Ya, jadi itu pengalaman menarik. Menarik itu bukan berarti bahagia begitu ya. Menarik itu menjadi sebuah
pengalaman berharga ya. Waktu anaknya sakit, terus waktu jadi tugas calon pembina di KN Siswa. Sisi positifnya beliau memang karena kelihatannya muda barangkali ya. Sisi yang lain, wah ini makanya kita sebagai manusia perlu teliti dulu, hati-hati siapa ya harus kita kenali dulu sebelum bertindak ya Komandan ya. Iya. Bisa juga disebut salah sasaran atau salah target lah. Iya. Baik, selanjutnya Komandan, apakah itu menjadi pemimpin di satuan Brimob ini ataukah mungkin di dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat sebagai manusia itu Komandan juga pastinya mempunyai moto hidup. Boleh enggak kita ini tahu moto hidupnya Komandan? Jadi moto hidup saya yang pertama ya syukuri yang Allah berikan saat ini. Syukuri yang kita syukuri yang Allah berikan saat ini. Jadi nggak usah lirik kiri kanan yang didapat kita sekarang ya kita syukuri. Ya itu mungkin akan menjadikan berkah hidup kita. Yang kedua ya bersyukur ya, banyak bersyukurlah. Itu karena kalau kita lihat di atas ya kita nggak akan cukup, tapi kalau kita lihat di bawah kita pasti akan banyak bersyukur. Itu istilahnya apa pedoman saya itu. Salah satunya itu. Yang kedua sampai sekarang. Ya, yang kedua ya bekerja ikhlas. Bekerja ikhlas. Ikhlas. Jadi kita tidak ada beban kalau kita ikhlas. Jadi nggak ada dongkol itu suruh ini. Ikhlas. Jadi kita santai, jadi melaksanakan santai. Sudah sepupuan sama syukur. Kita syukur dan ikhlas. Terus ikhlas bekerja. Begitu. Iya, ikhlas apapun itu. Iya. Terima kasih tetap bersama kami di Media Timur Official dalam program TTM Tanya-Tanya Mersya bersama Danjon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel. Ya, Komandan Kompol Nor Ihsan Esos. Selanjutnya, hal yang paling diinginkan dalam hidup ini tapi belum tercapai, Komandan. Kalau hal yang saya sangat inginkan dan sampai sekarang belum tercapai, saya mengajak naik haji luar sana. Banyak keinginan manusia, tapi kok Komandan milihnya itu nih? Milihnya yang yang target utama saya itu. Sudah ada panggilan jiwa dan dari jiwa, insya Allah deh. Kita doakan sama-sama ya, pemirsa, supaya Komandan bisa segera diberikan kemudahan untuk ke Tanah Suci. Insya Allah, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya baik, selanjutnya kita ke tupoksi Batalion C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel. Silakan, Komandan. Ya, untuk tugas pokok dan fungsi Brimob ini kan semuanya sama. Fungsi Brimob, tugas pokok Brimob adalah penanganan kejahatan intensitas tinggi, bersenjata api dan bahan peledak. Yang mana tentunya untuk dari pelopor pihak sendiri, Satwil, dari pihak Satwil dari Manipores maupun Polsek misalnya tidak mampu, ya kita yang membackup itu. Jadi penanganan kejahatan intensitas tinggi, senjata api dan bahan peledak itu tugas pokoknya. Kemudian dari tugas tupoksi tadi dijabarkan dalam tugas masing-masing batalion, ada pelopor, ada kejana. Kalau pelopor itu mempunyai tugas pokok, ada penanggulangan huru hara, misalnya unjuk rasa, ya Brimob tugasnya itu. Tapi setelah unjuk rasa yang anarkis, kalau yang masih anu kan tugasnya Polres. Nanti nggak sesuai prosedur lagi kalau unjuk rasa langsung Brimob yang turun. Yang kedua ada SAR, Search and Rescue. Makanya SAR saya juga sering ngikut langsung kegiatan SAR, termasuk penanganan bencana itu salah satu dari SAR. Entah itu pencarian maupun termasuk penanganan. Nggak ada kendala khusus kalau di bagian SAR ya, dan lengkap ya peralatannya. SAR alhamdulillah kita bersinergi juga dengan potensi yang SAR yang ada di Boning, kayak Basarnas, BPBD, kita sering berkolaborasi atau bersinergi. Kemudian yang ketiga, tugas yang ketiga ada fungsi reserse mobil atau resmob, itu tugas pokok Brimob. Ya, reserse mobil itu ya
itu yang penanganan misalnya kayak kriminal yang berintensitas tinggi itu nanti BRIMOB yang membackup. Jadi bukan kita yang tapi kita membackup satuan kewilayahan. Membantu ya? Iya. Kemudian ada lagi tugas gerilya anti gerilya atau penanganan ya istilahnya kalau kayak kita kayak tugas di Papua KKB kemarin ya? Yaitu makanya BRIMOB yang turun. Gerilya juga dan ya? Iya. Satunya. Masuk di hutan-hutan juga nih. Ya. Begitu. Kemudian kalau yang dari Gegana ya ada tugas penjinak bom, anti teror, itu salah satu fungsi khususnya. Oke, ya baik. Tadi sempat ini ya tentang apa namanya tingkat kriminal intensitas tinggi ya. Iya. Itu kalau khusus di Bone sendiri kasus tertinggi untuk yang artinya intensitas tinggi itu apa sudah terjadi dan seperti apa itu Dan? Alhamdulillah di wilayah backup di Bone belum pernah saya diminta backup yang demikian. Ya, mungkin saya tambahkan untuk wilayah kerja saya atau wilayah backup saya itu ada 6 kabupaten. Iya, di mana saja itu Dan? Jadi di Bone, Bulukumba, Sinjai, Selayar, Sarasini, Sopeng, Wajo. Jadi ada 6 kabupaten. Kalau dari 6 kabupaten tadi ada Hal-hal kejadian atau ada kerusuhan yang misalnya. kehadiran BRIMOB ya, yang tanggung jawab saya. Dari Polres minta ke Polda, nah saya karena lumayan tanggung juga. jawab saya. Banyak nih tanggung jawabnya Ya, Dan semoga tetap semangat dan kuat dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi ini ya Dan. Insya Allah. Selanjutnya Komandan, program atau kegiatan Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel sendiri, apakah itu tupoksinya atau mungkin tugas-tugas tambahan ini yang menyangkut kepentingan masyarakat yang telah dilaksanakan ataupun mungkin sedang dilaksanakan atau yang direncanakan selama 2 bulan terakhir ini, seperti apa saja tuh Komandan? Jadi kalau untuk program kegiatan itu sudah tertuang di dalam rencana kegiatan. Jadi di BRIMOB itu selalu ada. Jadi kayak saya sudah menyusun program kegiatan tahunan. Jadi dari bulan 1 sampai 12. Nah, nanti dari program bulanan tadi dijabarkan dalam kegiatan mingguan. Nah, itu berupa pembinaan maupun operasional. Kalau pembinaan salah satunya kita tiap hari latihan, ya tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme anggota sehingga pada saat kita tugas operasional sudah siap dengan kemampuannya. Itu pembinaan fungsinya. Kemudian operasional ya salah satunya kita kalau backup ke ada PHH, ada itu operasional. Jadi itu program yang sudah terprogram selama setahun sudah ada. Kemudian program-program terkait dengan pandemi, kan sekarang masih pandemi ini. Iya. Ya, kita ada namanya pemanfaatan lahan kosong, sehingga yang kita tanami dengan tanaman yang bisa membantu kita kebutuhan dapur lah. Jadi sayur mayur, kemudian bisa dilihat nanti ya Dan ya? Bisa, nanti ada di sana nanti, termasuk di depan situ ada. Jadi ada itu yang istilahnya untuk membantu anggota dalam hal menyiapkan sendiri kesediaan bahan pokok. Dan mau sayur tinggal petik saja, nggak usah beli. Saya mau ikan, nah, tinggal jaring di sana. Oh ada juga ya? Begitu. Ini subur-subur nih kan. Dan ntar aku ambil juga Dan ya? Boleh, iya, dipanen langsung. Mau bikin tumis-tumis kangkung, dikasih cabai merah Itu besar. cabenya ada. Ya. Oh iya. Jadi lengkap mau pepaya. Saya bikin kolam, di bawah isinya ini ikan nila. Nah, bisa dilihat ini. Oh, di sini ada ikan juga, Komandan ya? Nah, ini yang dikonsumsi untuk ya siapa tahu anggota butuh lauk. Ikan nila, ini bisa dimakan ya? Dimakan. Saya mau lihat lagi nih. Aduh, Ikannya udah ini kenyang kabel. Orang baru jadi nggak mau naik lagi ikannya. Komandan nih. Di sana belakang masjid ada jahe. Ini kita bikin Ini kok sendiri. ini bisa dirancang seperti ini nih, pakai botol air mineral, terus di atasnya dikasih lubang 2, terus dikasih lagi gelas air mineral. Itu iya luar biasa. Yang Ya itu memang salah satu. kalau yang di belakang nggak boleh Andan ya, ini kan hias. Ikan hias. Ikan hias.
untuk hiburan. Hiburan ini apa, penghilang stres juga ya. Tadi sampai dikasih makan. Itu kayak anak sendiri ya. Iya. Iya. Karena kita harus dekat. Iya. Apa yang dengan termasuk saya harus dekat juga dengan anggota sehingga kita tahu kalau kesalahan anggota bagaimana. Makanya sering kalau kegiatan keluar saya ikut sama-sama. Kegiatan SAR saya ikut, kegiatan Iya. itu yang kebakaran misalnya saya ikut juga langsung. Saya bukan hanya pemerintah. Selain yang penanaman tadi untuk penyiapan pangan, ada lagi enggak yang lain? Kalau yang program sedekah ada kan? Sedekah ada. Kita tiap hari ada namanya gerakan Rp1.000. Seperti apa itu? Setiap hari kita habis apel itu ngisi celengan. Nah, walaupun isinya bukan 1.000, tapi namanya program itu gerakan Rp1.000. Nah, karena kan rata-rata uang kan 1.000 sekarang paling kecil ya. Iya. Nah itu rata-rata itu. Jadi tiap habis apel pagi kita itu terserah mengisinya 1.000 ke atas. Nah dari situ sebulan kita belanjakan, kita bagi. Mantap sekali nih. Ini bisa jadi inspirasi juga nih, baik kelompok-kelompok pemuda atau mungkin di beberapa instansi ya. Jadi tidak harus nunggu bantuan misalnya dari apakah dari pemerintah atau dari mana, cukup dari anggota juga kita masih bisa membantu yang membutuhkan. Iya. Gitu. Mungkin masih banyak lagi saya rasa hampir tiap hari. Kita mungkin lihat saya patroli justisi. Ya istilahnya tujuannya agar pandemi ini bisa rata-rata. Amin. Mudik itu ditutup untuk tanggal 6 Mei sampai 17 atau 24 Mei ini. Kalau pokoknya kurang lebih ada anjuran dari 17 itu. Sampai 24 itu pengetatan. Itu ada nanti ada tindakan juga enggak dari? Ada. Nanti sesuai kemarin kebetulan saya sama-sama Pak Bupati, rencananya mulai tanggal 1 boleh akan ada juga pos-pos di perbatasan. Wah. Nah, termasuk Brimob akan. Kasihan dong ini ya, yang mau pulang kampung dan pakai HP aja. Ya istilahnya saya menghimbau juga sekaligus ini supaya jangan mudik dulu sampai pandemi ini betul-betul berakhir, baru kita bisa mudik. Semoga ditahan-tahan dulu ya, tahan-tahan masih bisa video call lah. Iya, dan kalau masih bagus jaringannya dan kalau nggak bagus jaringannya direkam video aja baru kirim ya, saling kirim. Iya. Ya, baik pemirsa Media Timur Official, kita sampai di sesi ini, gak apa-apa kita langsung saja lanjut ke yang terakhir mungkin Bapak. Harapan-harapannya, apakah itu kepada anggota ataukah kepada pemerintah setempat dan juga kepada masyarakat? Ya tentunya harapan saya yang tadi saya sempat sampaikan dan himbauan saya sekaligus untuk jangan mudik. Jangan mudik. Nah, kebetulan saya lagi bikin juga video klip untuk himbauan jangan mudik. Jangan mudik. Ya, mudah-mudahan harapan saya himbauan tadi bisa sampai ke masyarakat dengan enak dan enak diterima, akhirnya bisa dilaksanakan. Sementara proses mungkin hari ini selesai, bisa saya share di YouTube maupun media sosial lain. Iya, baik. Jadi harapan saya sekali lagi semoga siapapun kita jangan mudik. Ya. Kemudian yang kedua, semoga dalam melaksanakan tugas ya khususnya Batalion K bisa melaksanakan tugas dengan baik, lancar, tanpa halangan dan rintangan apapun, sehingga tugas kita bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Baik, ya pemirsa Media Timur Official dimanapun Anda berada, dalam program TTM Tanya-Tanya Mersya kali ini bersama Komandan Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Sulsel, Bapak Kompol Nur Ihsan Estos. Menjadi pembelajaran untuk kita semua. Banyak inspirasi, banyak ilmu yang kita temukan dalam bincang-bincang kita hari ini. Pantang menyerah dan juga tampil untuk berhasil.
serta jiwa ragaku demi kemanusiaan. Brimob untuk Indonesia.